Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Huda Bumi Kerinci, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat subuh yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini, yakni di Masjid Al-Huda, dalam rangka semata-mata mengharap ridho, rahmat dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini yang hadir semuanya dapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Ta'ala. Salawat dan salam semua senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah beliau sampai datangnya hari pembalasan nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita pada pagi hari ini syuruk jam berapa? Jam berapa? Jam 6 pas? Jam 6 lewat. Iya. Tolong diingetin ya, takutnya nanti sampai zuhur ya. Ya, Anda puas, saya lemes ya kalau sampai zuhur mah. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kita ingin menyampaikan tentang solusi Qur'ani dalam menghadapi tugas yang berat atau ujian yang berat ya. Saya sering mengisi pengajian di Kementerian Perhubungan. Mereka curhat ya, pegawai ini. Jadi saat ada tes penempatan di suatu daerah, ada yang pura-pura nggak bisa, padahal bisa jawab, karena khawatir ditempati di tempat terpencil, di tempat yang jauh dari keluarga, jauh dari kota, di daerah-daerah yang sangat jauh. Ada juga yang ambisius karena pengen ningkat karirnya, nggak bisa juga maksa untuk bisa diikutsertakan untuk dites gitu. Jadi ya, satu sisi ada yang pura-pura nggak bisa, satu sisi ada yang nggak bisa tapi pengen gitu. Karena memang kalau mau naik karir, ya dia mesti siap ditempatin di mana saja, tanpa kemudian pilih-pilih ya, maunya di Jakarta aja gitu. Giliran yang tempatnya jauh dia nggak mau. Memang kadang-kadang jamaah itu ujian berat buat mereka, karena boleh jadi yang tidak nyaman bagi mereka adalah ketika mereka ditempatkan di suatu yang mana mereka minoritas gitu agamanya, minoritas, masjid juga nggak ada gitu ya, banyak mungkin guguknya gitu ya, mungkin itu yang menyebabkan mereka tidak mau untuk ikut tes ya, penempatan suatu tugas. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bisa kita lihat solusi ini. Jadi ini bisa solusi Qur'ani buat tugas yang berat atau ujian yang berat ya. Bisa kita lihat di dalam surat Toha misalnya. Surat Toha ayat 28. Ya. Mohon maaf, surat Toha ayat 24 sampai 28.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah berfirman kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Hai Musa, pergilah ke Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Kira-kira nih, berat apa ringan tugasnya Nabi Musa? Berat banget. Mendatangi suatu atau mendatangi seorang yang menjadi penguasa saat itu, raja. Maka ini tugas yang berat, bukan tugas yang ringan. Apalagi namanya Firaun, yang dalam sejarah dia mengaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi tugasnya berat banget Nabi Musa, mendatangi Firaun, karena menurut Allah Firaun saat itu dalam kepemimpinannya telah melampaui batas. Tapi jangan nyamain ya Firaun dengan yang sekarang nih, terkait Caknun jadinya. Ya, repot zaman sekarang nih, bahaya kalau nyebut nama aja. Hati-hati jemaah ya. Tapi memang setiap zaman ada Firaunnya sebenarnya. Jadi apa sifat-sifatnya ya? Ya, sebuah penguasa yang diktator, yang kejam, yang tidak adil, yaitu memang sifat-sifat Firaun gitu. Jadi setiap zaman ada aja tuh yang mengikuti jejak langkah Firaun. KKN, jejak langkah Firaun. Betul nggak? Betul. Ya, gila jabatan juga Firaun. Pengikut apa yang di samping Firaun itu kan ada Haman ya. Itu juga gila jabatan itu. Penjilat. Ada nggak setiap rezim penjilatnya? Itu yang pakai sorban siapa namanya? Jangan sebut namanya ya. Iya kan? Jadi ada aja setiap penguasa itu penjilatnya. Bahkan nih penjilat-penjilat ini ingin bukan hanya 2 periode, betul apa betul? Bisa 3 periode, bisa 4 periode dan seterusnya. Bisa seumur hidup. Itu sempat apa namanya? Terlontar gitu. Ya, dan ini sangat tidak sehat bagi kehidupan di apa namanya? Di negara yang katanya menganut demokrasi. Ya kan? Ada juga satu partai namanya Demokrasi, tapi ketuanya kagak ganti-ganti pisan. Ya kan? Ketua umumnya nggak pernah ganti-ganti. Tapi namanya Partai Demokrasi, nggak usah diterusin ya, Mak ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tugas ini berat sekali diemban oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kata Nabi ini ya, adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, bahwa seutama-utama jihad itu adalah engkau mengatakan yang hak di depan penguasa yang buruk, yang zalim, ya. Itu seutama jihad dan itu berat. Makanya Rasul sampaikan afdalul jihad, seutama-utama jihad, setinggi-tingginya jihad, seberat-beratnya jihad. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Musa mendapatkan tugas itu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran kepada Firaun karena Firaun telah melampaui batas, apa jawaban Nabi Musa? Apa respon Nabi Musa? Lanjutin ayat yang berikutnya. Qala rabbi shrahli sadri. Itu yang pertama solusinya, yaitu Nabi Musa memohon, yaitu lapang dada. Jadi yang pertama nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mendapatkan tugas yang berat, ujian yang berat, maka solusi Qur'aninya yang pertama apa? Lapang dada. Lapang dada kita. Lapang dada. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala,
Waktu kita dulu bapak-bapak masih muda, ya, sebelum pas mau menikah lah ya, lamaran ya. Bapak-bapak kan pernah lamaran ya, sama ibu-ibu ya, sama istrinya masing-masing. Itu kan ada ketika menghadapi mertua yang agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Ya kan, apalagi kumisnya baplang, badannya sispek gitu ya. Kan agak ngeri gitu ya. Nah, itu doanya ngajarin guru-guru kita itu. Rabbi syrahli sadri. Mertuanya apa? Emangnya gue Fir'aun apa? Ya kan? Masa Rabbi syrahli sadri gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita biar apa? Biar lapang dada menghadapi sesuatu yang berat. Karena bagi anak muda ketika lamaran itu sesuatu yang berat juga menghadapi mertua untuk menyatakan siap menikahi anaknya gitu. Itu termasuk yang berat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu yang pertama ya, lapang dada. Emang kalau lapang dada itu sangat nikmat sekali. Apapun kalau dihadapi dengan lapang dada, itu enak. Ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Syirah disebutkan ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nabi Muhammad pernah merasakan lapang dada ya. Makanya Bapak, Ibu-ibu, kalau dada sesak itu guru-guru kita mengajarkan untuk memegang dengan tangan kanan dadanya, kemudian baca surat Alam Nashrah. Mau bagi-bagi warisan, kan berat nih bagi-bagi warisan. Ada aja orang-orang ya, kalau berkenaan dengan warisan itu takut ada konflik, takut ada masalah. Maka sebelum pembagian warisan, ya diajak untuk membaca surah Alam Nashrah. Agar apa? Masing-masing yang menjadi ahli waris bisa lapang dada. Itu beneran Bapak Ibu. Jadi kalau dada kita sesak, pegang dengan tangan kanan, lalu baca Alam Nashrah laka sadrak. Jadi mudah. Dan ini termasuk jampi-jampi yang dibenarkan dalam Islam, atau yang disebut dengan ruqyah syariah. Jampi-jampi itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang sesuai syar'i, ada yang tidak gitu ya. Nah, ini kalau baca-bacaan dari Al-Quran sesuai syar'i enggak? Sesuai. Yang enggak jelas itu apa ya? Bulgumbal gambul apa katanya? Itu enggak jelas tuh. Tapi kalau Alam Nashrah itu jelas. Ini boleh, jamaah yang dirahmati Allah ya. Melalui perantara air nih juga boleh. Karena air adalah sarana ya, senjata kita. Jadi kita bacakan jampe-jampenya dari ayat suci Al-Quran atau doa dari Nabi Muhammad SAW, kemudian bisa kita berikan. Guru saya, guru tafsir Al-Quran Al-Karim, punya ibunya di rumah sakit sudah 2 pekan, tidak bergerak antara mati dan hidup. Dokter angkat tangan. Qadarullah, beliau lagi ngajar, dikabarkan seperti itu, kemudian langsung berangkat ya, naik pesawat. Kemudian di pesawat dia dapat hadiah buku tentang ruqyah. Baru baca dikit doang. Mungkin dengan wasilah itu ibunya bisa sembuh gitu ya. Baru dikit dia baca, beliau ini termasuk orang yang artinya bukan ahli ruqyah ya, karena itu aja baru dapat gitu ilmunya dari buku hadiah. Lalu di rumah sakit ya, singkat cerita datang rumah sakit, ternyata semua keluarganya sudah kumpul menangis karena sudah 2 pekan di rumah sakit. Dokter angkat tangan, bingung nih penyakitnya apa, sudah dicek semua nggak ada masalah. Nah, guru saya karena ingat dia baca buku di pesawat tentang ruqyah syariah, dia ambil 1 sendok makan lalu dituangin air, jadi isinya itu air putih. Kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah, di antaranya Al-Fatihah, ayat kursi. Lalu dia doakan itu airnya. Lalu dia cipratin dari ujung kepala
terus badan, terus sampai kaki, dari ujung kepala sampai kaki dia cipratin. Allahu Akbar. Ini kisah nyata, Bapak-bapak Ibu-ibu, bukan fiksi, bukan fiktif, tapi betul-betul ada kejadian ini, cerita langsung dari guru saya. Ternyata bergerak sedikit demi sedikit, dari kepala bergerak, dari tangan bergerak, terus tubuh bergerak, kaki bergerak. Alhamdulillah akhirnya bisa duduk. Kaget, ternyata anaknya pada nangis, menantu semua pada nangis. Ada apa kok ibu ada di sini di rumah sakit? Iya ibu sudah 2 pekan di rumah sakit. Dokter angkat tangan, nggak tahu penyakit ibu apaan. Ibu kaku katanya. Makanya kami khawatir. Nah, ceritalah ibunya. Saat itu ibunya lagi dijaring atau diikat di sebuah tempat gitu ya, oleh makhluk yang gede tinggi gitu ya. Jadi kayak raksasa gitu, gede tinggi. Lalu setelah dibacakan tadi, datang anaknya tadi yang dari Jakarta itu, ya, guru saya bacain itu, tiba-tiba makhluk yang gede tinggi itu kebakar, terus hilang. Lalu jaringnya yang mengikat ibu ini terlepas, dan akhirnya dia bisa bergerak. Tadi kan kaku. Nah itu, jadi dugaan ini jin yang melakukan ini adalah jin ifrit, yang memang jin dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran jin ifrit itu adalah jin yang sangat jahat gitu ya. Jadi alhamdulillah melalui wasilah dari air putih dengan doa-doa jampi-jampi itu bisa sembuh. Alhamdulillah. Karena memang kan Al-Quran syifa ya, baik penyakit non medis ataupun penyakit medis. Ya, jadi ini syifa Al-Quran ini. Jangan dianggap remeh Quran, bahwa dia syifa, betul-betul syifa. Ada malam-malam kita ketok, orang minta tolong ya, bangunin Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ustadz, anak saya nangis-nangis nih, takut ada ketempelan atau apa ya. Ya udah Pak, tolong tunggu sebentar. Langsung kita kasih air putih dan langsung hilang. Ya nangisnya nggak nangis lagi. Ternyata lupa kasih minum bapaknya. Oh ternyata bukan karena kemasukan setan ini, tapi karena haus gitu. Dari tadi ngapain bangunin Ustadz malam-malam ya? Ternyata nggak dikasih minum, nangis jadinya. Jadi jampe-jampe boleh, yang penting jelas ayat-ayatnya atau doa-doanya dari Rasulullah SAW ya Bapak ya. Jadi coba aja yang punya penyakit flu, batuk, apapun jenis penyakitnya, coba ruqyah mandiri dengan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi misalnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, yang kita mampu, yang kita hafal. Itu bisa insya Allah. Yang penting niatnya gitu. Niat ruqyah apa gitu. Misalnya, ya Allah saya niat ruqyah supaya sakit saya hilang, misalnya yang saya derita gitu. Itu bisa insya Allah. Dicoba dulu Bapak. Nah setelah itu baru ikhtiar yang lain, misalnya datang ke dokter gitu ya. Baru bisa. Silakan. Nah itu ya yang pertama Bapak, Ibu-ibu yang Allah muliakan. Yang pertama apa solusinya? Lapang dada. Belum lama saya ngobatin orang stroke. Jadi saya sebenarnya nggak mau nih Bapak, Ibu-ibu, tapi dipaksa. Ada ibu-ibu yang datang ke rumah. Maaf Bu, saya kebetulan juga jadwal padat. Terus kalau Ibu mau hari ini, ya Ibu bisa teman saya yang datang nanti, saya akan sampaikan ke teman saya akan kirim ke yang stroke tersebut gitu ya. Lalu ibu-ibu ini maksa, dia pengen banget saya yang datang gitu. Walaupun saya sudah kasih teman saya nih gitu, cuman dia tetap mau saya yang datang. Ini kan berarti ada orientasi yang ngerinya karena saya gitu. Nah, saya nggak mau gitu ya. Karena maksa terus, karena saya kasihan ngelihatnya gitu ya. Lalu saya bilang, baiklah Bu, nanti saya usahakan tapi malam nih. Ya, tapi malam karena saya selesai tugasnya malam. Tapi dengan syarat yang nyembuhin Allah gitu. Ibu jangan punya pikiran saya yang nyembuhin gitu. Langsung dia setuju, senyum, seneng karena saya bersedia gitu ya. Dan ternyata Bapak, Ibu yang Allah muliakan, yang stroke ini laki-laki, usianya sekitar berapa ya?
mungkin 70 tahun ya kurang lebih. Jadi stroke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini dari tangan, kemudian kaki, ya kaku gitu ya. Dan baru-baru ini bengkak gitu. Dan saya perhatikan nafasnya agak berat. Jadi saya bilang setelah kita obatin dengan ayat-ayat suci Al-Quran, alhamdulillah bisa berkomunikasi, bisa jawab setiap pertanyaan. Terus saya sampaikan bahwa keluarganya mohon untuk dijaga baik-baik. Ternyata mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang merawatnya. Saya nangis sedih. Jadi yang jaga itu sahabatnya, temannya, tetangganya, satu orang laki-laki. Hebat banget ini, tetangganya yang laki-laki mau mandiin, merawat semuanya, menantu, anaknya semua nggak ada yang merawat. Saya sampaikan, Pak, mohon maaf kalau Bapak, saya ajak ngomong gitu ya, pengen damai, pengen tenang, dada nggak sesak, pikiran nggak berat gitu, lapangkan dada Pak. Maafin anak, maafin menantu, maafin siapapun yang mungkin tidak punya atau belum punya rasa kepedulian itu. Saya ajak ngomong, ya, alhamdulillah, karena yang dia rasakan itu nyeri, ya sakit. Kalau misalkan emosi, ini akan menjadi-jadi. Makanya saya akan redam, coba emosinya gitu jamaah. Dan alhamdulillah beliau bersedia ya memaafkan. Memang masih ada tersimpan ya, kita bacakan alam nasroh dan saya sampaikan seperti itu, dia menangis. Insya Allah tandanya beliau ikhlas ya untuk memaafkan perlakuan anak-anak dan menantunya terhadap dirinya gitu. Karena nggak ada yang ngurus, sama sekali nggak ada yang ngurus, cuman sahabatnya tadi. Sedih ya Bapak ya, ada orang tua ditelantarkan seperti itu. Waliyadzubillahi min dzalik. Alhamdulillah kita sudah doain, semua hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang dampingi terus, bimbing terus untuk mengucapkan kalimah thayyibah. Ya, jangan sampai lengah, jangan dipaksa, jangan ditakut-takutin, pokoknya berikan terus kebahagiaan dan ketenangan dalam dirinya. Insya Allah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, apa doanya? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Apa artinya wa yassir li amri? Memohon kemudahan. Jadi solusinya yang kedua menurut Quran, kalau pengen tugas dimudahin, ujian berat dimudahin, yang berat-berat itu ya, maka doa minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya yang terkenal, cakep banget doanya Bapak Ibu. Hafal nggak doanya nih? Yang bunyinya Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pernah hafal? Pernah dengar doa itu Bapak? Kita baca bareng-bareng lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ini doa kalau nggak dipakai sayang banget ini. Ya, kita berdoa pada Allah, ya Allah, tidak ada yang engkau jadikan tidak ada kemudahan kecuali engkau jadikanmu mudah, dan kesulitan akan hilang atas izin dari engkau ya Allah. Jadi ini doa bagus banget, apalagi kalau anak-anak kita ujian nih, kasih doa ini, ajarin. Berapa banyak orang tua yang kalau anaknya mau ujian sekolah diajarin doa ini? Sedikit ya mah. Ya, ajarin supaya anak dimudahkan ketika menjawab soal-soal. Diajarin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Diajarin ke anak. Alhamdulillah, kemudian anak ya menghadapi ujian, dibuka soal ujian, ternyata susah. Masya Allah. Terus dapat pertolongan, contekan di depan meja banyak banget.
Pertolongan kedua, pengawas yang nggak ada. Pulang-pulang kok nilainya bagus nak. Doa ya tadi gitu ya. Enggak bu, nyontek katanya. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak, ini just kidding aja jamaah. Insya Allah orang yang berdoa ini dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita minta kemudahan yang lain, misalnya ibu-ibu ya, waktu dulu mau melahirkan. Ya, biar dimudahkan oleh Allah, doa supaya Allah yang Maha memudahkan kelahiran dari anaknya. Dalam surat Abasa Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana kamu tercipta? Min nutfatin khalaqahu faqadar, dari air mani kan. Kemudian apa? Tsummas sabila yassarah. Saya juga bingung kadang-kadang ini ya. Ibu-ibu ada anak kembar lahir, ya kan? Kemudian ada yang beratnya 3 kilo, 4 kilo ya. 6 kilo ada nggak 6 kilo? Ada Pak, Bu. Itu Samson Betawi lahir 6 kilo langsung. Ya kan? Nah, jamaah nggak ada ya, ini di film doang gitu ya. Tapi kita berpikir kok bisa ya, mohon maaf ya, bayi segede itu keluar. Ternyata Allah bilang, tsummas sabila yassarah. Allah mudahkan jalan keluarnya. Mohon maaf, kadang-kadang akal kita bingung nih, kok bisa keluar bayi yang begitu besar gitu ya. Ternyata Allah udah bilang, Allah yang memberi jalan kemudahan. Ibu-ibu ketika mau melahirkan doanya, ya Allah yang Maha memudahkan, mudahkanlah proses kelahiranku, kan gitu doanya ya. Emang ibu-ibu itu atau istri-istri ya, ada yang cuman batuk doang langsung brojol anaknya. Batuk doang tapi langsung keluar bayi. Ada juga yang napas ngedennya susah gitu ya. Nah, itu doanya seperti itu tadi. Yang ya Allah yang Maha memudahkan, mudahkanlah proses kelahiranku. Gitu ya. Kemudian doa ketika jadi musafir atau ketika bapak ibu safar. Apa doanya? Allahumma hawin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dahu. Ya Allah, permudahlah perjalananku ini dan dekatkan jarak yang jauh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen jalan cepat, dimudahin doanya ini. Wallahi, saya betul-betul merasakan kemudahannya. Setiap berdoa ini seolah-olah betul-betul bumi itu dilipat, yang tadinya jaraknya jauh jadi dekat. Ya, Allahumma hawin alaina safarona hadza wa twi anna bu'dahu. Pernah doa gini Bapak Ibu? Kalau belum pernah doalah. Enak deh. Jalanan yang jauh jadi dekat dan menyenangkan. Itu doa safar. Kemudian doa diringankan sakaratul maut apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, agar diringankan dalam proses sakaratul maut. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita mohon kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tugas-tugas yang berat atau ujian yang berat akan menjadi ringan. Itu solusi dari Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang kelima, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah kekakuan lisanku agar orang-orang dapat memahami apa yang aku sampaikan. Maksudnya apa nih? Solusi yang ketiga, komunikasi yang baik. Kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Karena salah satu faktor penyebab masalah itu timbul ya, diantaranya adalah kurang adanya kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di dalam kita berkomunikasi, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi itu terkenal dengan jawami'ul kalam atau kalim ya, bahwa ucapan beliau itu singkat tapi padat ya. Nabi Muhammad jelas gitu. Dan sering sekali Nabi Muhammad itu suka ngulang-ngulang perkataannya gitu. Iya kan? Tadi aja ayat
Surat Al-Nasrah, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al diulang. Ada lagi dalam Al-Qur'an yang suka diulang-ulang itu apa? Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala. Ar-Rahman berapa ayat, Bu? Pak? Ar-Rahman ada berapa ayat? 82. Iya kan? Itu diulang berapa kali? Fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban? 31 kali. Iya kan? Artinya kalau kita hafal fabi ayyi ala rabbikum tukadziban berarti sudah hafal setengahnya kan? Betul nggak? Setengahnya kita hafal. Ustadz saya hafal Al-Rahman, keren banget. Setengah tapi Ustadz, hebat. Apa? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Itu mah semua juga hafal ya. Gampang. Jadi setengah suratnya itu ternyata fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita juga agak aneh dengan sebagian jamaah umroh setelah selesai dia umroh. Ini ada aja ya pernak-perniknya setelah umroh itu. Kan yang namanya wajib wudhu itu sholat ya jamaah. Misalkan kita mau sholat harus wudhu dulu kan ya. Terus apa lagi? Cuma 2 hal doang. Yaitu ketika kita tawaf ke Baitullah. Kan wajib wudhu nih. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau tawaf itu wajib wudhu, nggak boleh enggak tuh, harus wudhu. Kalau enggak sah nih, ya kan? Kalau batal wudhu lagi kan? Ini ada jamaah yang pikirannya kritis. Bosat bagaimana kalau wudhunya 2 kali buat cadangan? Wah bener juga nih, ya kan? Jadi gak usah wudhu lagi kan udah ada cadangan gitu. Bahkan bisa 3 kali cadangannya kan? Ya ini orang-orang umroh ada baik, ya kan? Kritis gitu. Ya juga saya pikir, ya kan? Kenapa nggak 2 kali aja gitu kan? Jadi gak usah repot-repot jauh-jauh gitu kan. Ya itulah jamaah ya. Orang Indonesia banyak yang kreatif ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suka yang namanya berbicara singkat tapi padat, jelas dan suka diulang-ulang gitu. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu kalau dalam berbicara itu ada segmen-segmennya. Kalau kita dalam ilmu dakwah, ini ayahandanya Mas Fawas tahu ya kan, karena beliau ahli ya retorika. Jadi ada segmen audiensnya apa gitu ya. Saya lihat di TVRI ada Profesor Sekretaris Muhammadiyah namanya Profesor Mukti ya, Abdul Mukti. Ya memang sih yang di audio di studio itu mahasiswa gitu. Cuman kan yang nonton banyak juga yang bukan mahasiswa ya. Tapi beliau sampaikan bahasa profesor, karena kan dulu profesor gitu ya, ilmiah. Yang di rumah pasti nggak ngerti itu. Tapi dia sudah menyampaikan bahwa karena yang hadir di studio ini adalah mahasiswa, saya sedikit pakai bahasa. Dalam Al-Quran itu ada tata cara bahasa. Misalkan ada Allah berfirman qaulan ma'rufa, ya kan? Ada qaulan layyinan, ada qaulan sadidan, ada qaulan mainsuro. Kalau kita bicara sama anak kecil, namanya apa Bapak Ibu? Qaulan sadida, betul ya? Kalau kita bicara sama orang tua gimana? Qaulan karima. Betul ya? Qaulan karima. Kalau bicara sama orang tua beda ketika bicara selain orang tua. Kalau bicara dengan orang tua, qaulan karima yaitu apa? Bicara penuh penghormatan, pemuliaan gitu. Ya Bapak Ibu ya. Kita pernah disampaikan di sini khutbah Jumat nih, direkam sama beliau. Ya kan? Bahwa saya nangis gitu ya, hak-hak orang tua enggak lagi dilaksanakan oleh anak-anak. Belum lama saya kaget gitu ya, ada menantu dan anak bekerja sama menggugat orang tuanya 1,8 M. Saya kaget banget itu. Ya Allah, sebegitu teganya. Padahal kita sampai dikit lah ya, ringkas nih. Hak orang tua yang pertama apa? Masih ingat gak Bapak Ibu? Yang khutbah Jumat nih Bapak-Bapak nih. Hak orang tua yang pertama yaitu ketika orang tua ngambil harta anak, walaupun tanpa izin anak, hukumnya boleh nggak? Boleh, halal. Itu hak orang tua. Dalilnya jelas sahih itu, ya kan? Jadi orang tua mau ngambil harta anak sebagian besar kek, sebagian kecil kek, semua kek, di berangkas kek, dimanapun, tanpa seizin anak, hukumnya halal, boleh, ya. Tapi jangan menuduh ya orang tua sebagai pencuri.
Ya, jangan menuduh pencuri ini orang tua. Jangan bicara adab, jangan bicara etika. Nggak berlaku. Ini khusus orang tua terhadap anak. Kalau kakak adik nggak berlaku. Kakak ngambil harta adik harus izin. Adik ngambil harta kakak harus izin. Tapi kalau orang tua ngambil harta anak tanpa izin anak, halal hukumnya, boleh. Ini yang kita sedih. Jadi di sini nggak ada kamusnya orang tua minjem duit ke anak, nggak ada. Ini malah digugat. Gara-garanya memang orang tuanya minjem duit 20 juta jadi 40 juta jadi 1,8 M. Sama menantunya sendiri, sama anaknya sendiri, jamaah. Nggak ada. Ya kan? Ringkasnya ya, dalilnya banyak gitu ya. Kita udah sampaikan. Yang kedua apa? Hak orang tua terhadap anak. Hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak. Bahwa ketika orang tua memberikan sesuatu, kendaraan, rumah, apartemen, suatu waktu diambil lagi, boleh nggak? Boleh. Jangan dianggap borok sikutan. Udah dikasih diambil lagi. Jangan ada yang bilang begitu, nggak boleh. Ya, bahwa itu hak orang tua, biarin aja. Karena memang beliau memberikan, beliau ambil lagi, silakan. Kita persilakan, silakan ibu, silakan ayah, mungkin untuk umroh, untuk haji, ya kan? Silakan, nggak apa-apa. Jangan dihalang-halangin. Yang nggak boleh itu adalah kita memberikan sesuatu ke orang lain, diambil lagi. Itu nggak boleh, haram. Seperti menjilat ludahnya sendiri. Ya saya contohin, oknum caleg ngasih karpet ke masjid, nggak dipilih, diambil lagi karpet masjidnya. Kan ngeselin banget. Ada juga saya ngeliat di TV, bener-bener itu udah jalanan udah diaspal bagus, dia nggak dipilih, dihancurin lagi jalan aspalnya. Kan tega gitu. Kok ada yang kayak begitu, ya Allah Robbi? Udah dikasih diambil lagi. Itu nggak boleh kalau kita kepada orang lain. Tapi kalau orang tua memberikan sesuatu ke anak, suatu waktu diambil lagi, hukumnya boleh, kan gitu ya. Terus yang ketiga, kalau kita lagi ibadah sunnah, sholat sunnah, orang tua manggil, batalin ibadah sunnahnya, batalin sholat sunnahnya, ya kan? Batalin. Walaupun nanggung, Ustadz 1 rakaat lagi, biarin aja. Itu ujiannya. Aduh sayang nih, 1 rakaat lagi nanggung. Ustadz mau salam nih dikit lagi, batalin. Itu ujiannya. Ketika orang tua manggil, langsung kerjain. Batalin ibadah sunnahnya, batalin sholat sunnahnya. Penuhi dulu panggilan orang tua. Karena memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Zaman sekarang mah pura-pura begitu. Sibuk, ada bisnis, telepon aja nggak pisan. Nauzubillah min dzalik. Pada orang tua butuh kehadiran anak. Orang tua butuh bicara langsung ke anak, tapi alasannya sibuk. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, hak orang tua apa? Ada yang ingat? Yaitu ketika orang tuanya memerintahkan menceraikan istrinya, ceraikan istrinya. Ceraikan istrinya. Dengan 3 syarat, Bu. Yang pertama, demi kemaslahatan. Yang kedua, apa? Demi kemaslahatan. Yang kedua, bukan sentimen pribadi. Yang ketiga, yang nyuruh menceraikan istrinya adalah orang tua yang soleh dan solehah gitu. Jadi kan kalau orang tua soleh dan solehah memerintahkan anaknya menceraikan istrinya, itu kan berdasarkan ilmu ya. Nah dalilnya nggak usah kita bahas, sudah kita bahas ya. Kita mau nyampein ringkasannya doang nih ya. Jadi ketika orang tua memerintahkan, nak ceraikan istrimu, maka saat itu wajib anak menceraikan istrinya. Karena hak orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Dalilnya nggak usah disebut banyak. Kemudian yang terakhir apa? Bahwa orang tua berhak mendapatkan prioritas pertama dalam pemberian nafkah, baru istri dan anak. Zaman sekarang terbalik, istri anak dulu baru orang tua. Mestinya orang tua dulu baru istri dan orang tua, jangan dikasih sisa. Nah ini kebanyakan kebalik. Ya dipikirin anak, istri, orang tuanya nggak dipikirin. Orang tuanya sakit-sakitan ya, kayak kasus ini tadi yang saya obatin ya. Stroke, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang mau mengurus orang tuanya sakit-sakitan. Ada cuman sebagiannya lagi nggak tega ya. Sebagian anak Indonesia itu sama orang tuanya tega banget, kayaknya cuek banget, padahal itu adalah ladang amal dia, pintu surga dia gitu mestinya. Nah gitu ya jamaah yang dirahmati Allah. Ini sekedar mengingat kembali ya
Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, kita jangan sampai melantarkan orang tua. Lalu apa tadi orang tua? Qaulan karima. Kepedasan orang tua qaulan ma'rufa. Kita bisa lihat Bapak-bapak di dalam surah An-Nisa ayat 8. Ini banyak yang nggak tahu nih. Perintah Allah ya, dalam surat An-Nisa ayat 8. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bagi-bagi warisan, jangan lupa ngundang kerabat, ngundang anak yatim, ngundang orang miskin. Habis itu bagi-bagi. Walaupun kerabat, orang miskin nggak dapat setengah, nggak dapat seperdelapan, nggak dapat seperempat, ya kan? Nggak dapat mereka. Tapi bagi-bagilah mereka, ciprat-cipratlah, walaupun cuma 100.000, gitu misalnya. Ini Allah yang bilang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kalau pembagian warisan nih, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Jadi kalau lagi bagi-bagi warisan jangan diem-diem baik. Ya kan? Jangan diem-diem aja gitu. Undang kerabat, undang anak yatim, undang orang miskin. Habis itu setelah kita dapat warisan nih, kita bagi dah tuh kerabat, walaupun dia nggak dapat, bukan ahli waris ya, tapi mereka seneng. Terus diajak komunikasi, diajak ngomong. Ini mah nggak pisan. Jangankan dia bagi duit, ya kan? Ajak ngomong aja enggak, ya kan? Kan seneng ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita bukan siapa-siapa gitu ya, dapat bagian dari warisan kan, seneng banget gitu. Ya, Ustadz. Ini saya habis bagi-bagi warisan. Ustadz nih, amplop buat Ustadz. Pas dibuka, amplopnya doang, isi kagak ada. Tega banget. Nggak ada lagi dia. Kayak kasus ini nih, panitia kemarin nih. Saya mah kagak tahu pisan, isinya bacaan MC. Tapi saya nggak belum buka tuh. Belum buka nih. Ini keren banget nih pengalaman saya pribadi. Panitia Idul Adha ya. Bapak Haji ini ya. saya jadi ketawa tuh. Saya belum buka acan-acan itu. Saya ditelepon, emang ada apaan ya? Perasaan mah baik-baik aja nih. Ternyata pas saya lihat, Ustadz mohon maaf, itu amplopnya bukan duit. Ternyata pas saya buka, bacaan MC. Ternyata bener ya, Masya Allah. Nah itu ada mungkin orang seperti itu ya. Tapi enggak, ini kan masa iya ada orang bagi-bagi warisan dikasih amplopnya doang ya kan, pasti ada isinya gitu kan. Makanya seneng tuh orang-orang. Nah ini kadang belum dipahami oleh banyak orang jamaah dirahmati Allah. Padahal Allah jelas ya perintahkan kalau bagi-bagi warisan hadirin deh tuh kerabat, misalkan paman ya, tante, pokoknya siapapun ya kerabat ya. Terus sama walaupun dia bukan ahli waris ya, tapi ajak gitu. Kalau enggak ajak ngomong aja gitu. Qaulan ma'rufa. Nah, jadi permasalahan konflik itu terjadi karena apa? Tidak ada kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu jamaah yang dirahmati Allah ya. Kemudian yang keempat, mencari teman. Mencari teman atau tim. Apa bunyinya apa? Wa ja'ali waziram min ahli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli waja'ali waziran min ahli, kan gitu ya. Nabi Musa minta teman dakwah, siapa namanya? Harun gitu ya. Ternyata untuk menyelesaikan tugas yang berat itu bisa ringan kalau kita teamwork bersama-sama. Emang yang namanya kalau bersama-sama jadi ringan ya Bapak Ibu ya. Kita kerjain bareng-bareng tuh jadi ringan. Tapi ingat, mohon maaf lahir batin, ketika bapak-bapak, ibu-ibu punya teman serasi nih dalam proses kerjasama gitu ya, ada aja nggak konfliknya? Ada. Jangankan teman, suami istri ada nggak konflik? Ada. Jadi jangan dikira, oh serasi nih, enak nih. Enggak, ada konflik itu. Hadapi dengan baik, bijaksana. Yang penting kita cari apa? Cari teman, biar tugas yang berat itu jadi ringan. Kita nih kata Nabi ini sunnahnya nih kalau kita jalan juga bareng-bareng gitu kan, biar temennya bukan setan kan gitu, jangan sendirian gitu. Mau apa, mau safar gitu, ajak temen kan gitu ya. Jadi nggak sendirian bapak ibu. Ini juga jamaah pengurus Masjid Al-Huda ini kan bersama-sama nih. Tidak hanya Mas Pawas sendirian misalnya, tapi bareng-bareng gitu jamaah, iya kan? Nah makanya saya doain nih pengurus Masjid Al-Huda semuanya dapat ganjaran pahala yang besar dari Allah ya.
karena sabar ya melayani umat ya tanpa digaji gitu kan. Tapi mau membina ya kemarin panitia Idul Adha ya Pak Haji Pak Haji siapa lagi kemarin ya. Itu mereka mau membina pemuda gitu supaya nanti yang tampil pemuda kan. Bagus ya, artinya ini kolaborasi yang luar biasa, kerjasama antara yang bukan tua sih saya bilangnya, yang pernah tua gitu, pernah muda gitu ya, yang pernah muda dengan yang muda gitu kan. Nah ini bekerjasama itu bagus banget, karena kalau sendirian nggak bisa Bapak, apalagi ngurus negara yang besar seperti ini sendirian nggak bisa. Hanya mudah-mudahan nanti ya tahun 2024 kita mendapatkan pemimpin yang bisa memberikan rasa aman keadilan ya, sehingga tidak ada lagi kotak-kotak, tidak ada lagi blok-blok gitu ya, sehingga semuanya bisa seperti sebelumnya gitu, nggak ada perpecahan sahabat gitu. Ini mau pemilu nih ya kan, hati-hati ya, ntar yang tadinya sahabat jadi pecah gitu ya. Itu yang keempat jamaah. Yang terakhir wa nadhkuraka katsira kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, banyak mengingat Allah. Jadi supaya tugas kita diringanin, ujian berat kita diringanin, maka banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Allah. Wallahi Bapak Ibu, kalau kita punya masalah seberat apapun, kalau kembali kepada Allah, curhat kepada Allah, jadi ringan banget, Masya Allah. Jadi itu lega gitu. Ada podcast yang ini viral ya, antara menantu dengan mertua diduga selingkuh gitu ya. Itu yang podcast kan nggak pakai jilbab, istrinya Anang, tapi ngomongnya itu bagus banget gitu. Kamu kalau ada masalah katanya gitu ya, curhatlah sama Allah, jangan kepada yang lain. Bagus kan nih? Bagus. Cuma kadang-kadang bingung sama yang pakai jilbab sama yang nggak pakai jilbab gitu ya. Kalau yang nggak pakai jilbab ngomongnya Allah mulu gitu. Kalau yang pakai jilbab ada juga sih, cuma jarang gitu. Tapi yang nggak pakai jilbab ngomong Allah mulu gitu kan. Bagus nih, bagus, tinggal pakai jilbab doang kan gitu. Tinggal tambahin pakai jilbab gitu kan. Bagus banget ngomongnya Allah terus. Kalau kamu ada masalah curhat sama Allah. Benar-benar Bapak Ibu, kalau kita ada masalah gelar sejadah, sholat 2 rakaat, sholat minta hajat ya, minta pertolongan, kemudian kita curhat semua apa yang kita curahkan gitu, insya Allah itu bisa meringankan ujian yang berat. Sebenarnya selain daripada zikir yang banyak, ada juga yang lain jamaah yang dirahmati Allah supaya diringanin dalam ujian yang berat, yaitu sedekah. Sedekah. Ayatnya jelas bahwa Bapak Ibu kalau nggak percaya tuh surat Al-Lail, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Jadi betul-betul kalau orang yang bersedekah, percaya dengan surga ya, yakin adanya surga, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, diringankan dalam masalah-masalah. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba fasanu yasiruhu lil usra. Orang yang bakhil, orang yang pelit akan disusahin oleh Allah. Makanya kalau mau dimudahin, mau diringanin ujian berat, banyak-banyak sedekah. Dijamin akan diringanin segala ujian, segala tugas ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus juga kan ada doa Nabi ya, pemimpin yang menyusahkan rakyatnya akan didoakan dia sengsara kan gitu ya. Pemimpin yang memudahkan rakyatnya juga didoakan oleh Nabi, dia akan diberikan kelanggengan atau kesuksesan dalam kepemimpinan. Kan begitu ya jemaah. Kita juga gitu dong jemaah. Ini perintah Allah. Jadi kalau kita mau diringanin tugasnya, ujian beratnya jadi ringan, mudahin urusan orang. Jangan kayak di Indonesia nih, ada punya moto itu apa? Kalau bisa bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan gitu ya? Mestinya jangan begitu dong. Ini nggak berkah. Negeri kita nggak berkah kalau begitu. Dipersulit, orang harusnya mudah tapi dipersulit. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Ya kita jangan jauh-jauh deh di ini ya. Di Penghulu aja dipersulit tau bapak-bapak, ibu-ibu.
Betul nggak? Dipersulit. Saya terima nikahnya. Terus kemudian penghulu ulang. Kenapa Pak Penghulu diulang? Pakai napas, harusnya jangan napas. Pak Penghulu kalau nggak napas mati saya. Kan begitu ya? Jangan napas gitu. Betul nggak ya? Padahal mah nggak begitu kan, dipersulit gitu ya. Itu. Saya juga, masya Allah, saya kaget banget ya. Saya kan nggak enak ya kalau ngisi khutbah Jumat di perkantoran. Ada ustadz yang lama kalau khutbah. Ada yang ntar yang jadi kena sasaran tuh, yang diingetin tuh ustadz setelahnya kan. Ada tuh ustadz yang kalau ceramah Jumat lama banget, sampai mau jam 1 belum selesai. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, khatib akan berberi judul 44 sifat orang mukmin. Masya Allah. 40 sifat orang mukmin. Sampai ketidur-tidur tuh jamaah. Iya kan? Pada tidur tuh jamaah. Mendusin. Yang ke-7. Aduh, baru yang ke-7. Tidur lagi. Yang ke-15. Masya Allah, baru ke-15. Gitu. Ada yang begitu, ya kan? Lama banget. Makanya sekarang di perkantoran itu ditulis tuh di mimbar. Ya, jangan lama-lama ya, 15 menit gitu ya. 20 menit lah paling lama gitu. Terus di bawahnya ditulis tuh, kalau lama nggak diundang lagi. Udah gitu ada tengkorak danger. Wah, berarti tandanya nggak diundang lagi ini. Ada benar ditulis kecil gitu. Dulu mah nggak pernah ada. Ini gara-garanya ada khotib yang ceramah sampai jam 1. Ya orang kan gelisah, udah lapar perut ya kan. Ya kan? Nah itu jamaah dirahmati Allah. Ya permudahlah kalau khotib, ya jangan lama-lama, permudah gitu. Apalagi di perkantoran ini kan nggak bisa lama-lama gitu kan. Di masjid aja juga orang kan beda nih Bapak Ibu kalau orang betah sama khutbah Jumat ya. Ya belum amin udah amin. Amin. Wah itu tanda-tanda tuh khotib udah suruh udahan tuh. Kan ada yang aminnya ikhlas tulus, ada yang aminnya enggak kan ya. Amin. Amin gitu. Ah berarti negor khotib tuh kelamaan gitu. Ada yang begitu tuh aminnya, ada yang enggak ikhlas ya. Ya kan suruh segera nih khotib nih gitu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayo permudah setiap urusan orang lain ya agar kita dimudahin, diringanin segala ujian kita. Jangan dipersulit lah. Udah gampangin aja lah urusan orang. Kan enak gitu ya, gampangin urusan orang lain. Udah selesai. Baik, itu jamaah yang dirahmati Allah. Ada 5 berarti ya. 5 solusi Qur'ani di dalam menghadapi tugas berat atau ujian yang berat. Saya ulang lagi, yang pertama apa? Lapang dada. Yang kedua? Berdoa memohon kemudahan. Yang ketiga? Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang keempat? Mencari teman. Yang kelima? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dah amalin itu ya insya Allah ujian berat, tugas berat akan jadi ringan. Wallahu alam bishawab. Tafadhol Bapak Ibu, bila mana ada yang mau berdiskusi atau ingin menambahkan atau yang bertanya, tafadhol silakan.